Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar pemrograman web, teori dan praktikum. Yang pertama, kami beranggotakan saya Lutfi Rizal Fikri, kemudian ada Faiz Azikri, kemudian ada Muhammad Narendra Akbar, kemudian ada Rizky Febrian, dan yang terakhir ada Muhammad Gibran. Tampilan untuk tugas besar ini seperti ini, tugas login.php. Nah, di halaman login ini karena saya belum mempunyai akun, maka di sini kita bisa langsung dan mengklik registrasi di sini. Untuk tampilan form registrasi ini, saya menambahkan CSS agar tampilannya lebih user friendly. Nah, di kanan ini ada codingannya. Ini CSS untuk registrasi menggunakan form login button WPX, punya form input, punya teks, form input, punya form selectnya, padding 8, margin, bordernya saya di sini menggunakan warna putih. Nah, ini form wrapper, kode CSS form wrapper untuk registrasi, center container, display. Nah, form boxnya di sini menggunakan warna putih, paddingnya 30 px 40 px, border 12 px, widthnya 100, maksudnya 400 px. Nah, di sini ada form box 1. Untuk kode dari form registrasi ini bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, sini ada PHP require function. .php function ini untuk memanggil file function.php. Nah, sini ada kode if is set post tabel registrasi, ini untuk jika form registrasi dikirim. Selanjutnya ada kode if registrasi, ini echo script alat user berhasil ditambahkan. Nah, ini kode ini untuk menjalankan fungsi registrasi. Kemudian di sini kita menampilkan error untuk debugging dengan bakal ada tertuliskan notifikasi gagal daftar. Nah, selanjutnya di sini ada codingan untuk form registrasi ini. Detail registrasi, kemudian form bernamakan form registrasi. Nah, di sini form action method post, kemudian ada username, ada password, confirm password, kemudian ada register. Nah, kode ini untuk input untuk menginput username, password dan konfirmasi password. Nah, jika kita sudah mempunyai akun, bisa langsung mengklik login di sini. Nah, maka jika kita mengklik login di sini, akan pindah halaman ke halaman login. Nah, jika tidak, kita langsung registrasi saja. Selain di sini lagi passwordnya, kita memasukkan password. Nah, kita sudah klik register. Nah, jika berhasil, di sini akan ada notifikasi user berhasil ditambahkan. Oke, nah, data yang tadi akan langsung masuk ke dalam database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Abbas, tentunya akan menjelaskan tentang login.php. Jadi ketika kita membuka Tubas dari htdocs, maka kita akan terbawa pada login.php. Ketika kita menginputkan username dan passwordnya, jika berhasil, maka kita akan terbawa ke dalam indeks PHP. Pada form loginnya, di sini terdapat properti CSS yang digunakan, yaitu di sini ada form. Jadi form ini digunakan untuk menginputkan teks, email atau password. Tipenya itu teks ya. Lalu di properti CSS-nya ada lagi wrapper yang digunakan pada login PHP. Di sini ada fitur untuk mengingat saya, itu untuk menyimpan cookie yang tersimpan sehingga kita bisa langsung login saat kita uh,
akan membuka kembali dari program ini. Kita coba buka kembali, maka kita akan langsung login. Di sini juga ada sebuah link untuk registrasi yang akan membawa kita ke registrasi.php. Sini kita akan membahas codingannya. Pada yang pertama itu ada percabangan if. Nah, ini akan mengecek apakah cookie-nya tersedia untuk ingat saya. Jika ada, maka akan langsung auto login. Di sini ada if lagi, yang mana kalau udah login, kita bakal langsung terbawa ke index.php. Jika session sama dengan login, maka kita akan terbawa ke index.php. Nah, di sini ada parameter username dengan password. Ini untuk digunakan untuk login. Jadi di MySQL-nya akan mengecek apakah username dan password yang digunakan sudah terdaftar pada database. Ini adalah fungsinya. Lalu di sini ada sebuah HTML untuk menampilkan form yang tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Febian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu Lutfi. Saya akan menjelaskan yaitu berupa index.php. Nah, ini merupakan tampilan index.php pada program kita. Yaitu di pojok, kita mulai dari pojok kiri terdapat logout, tombol logout. Di sebelahnya itu terdapat tombol export ke Excel. Lalu headernya itu daftar dosen. Di sini juga ada fitur tambah data dosen. Lalu di bawahnya terdapat search bar, di mana untuk memfilter data dosennya. Misalnya itu kita untuk memasukkan nama dosen, memasukkan NIDN, serta ada pilih prodi. Di sini pilih prodinya menggunakan drop down. Lalu ada tombol carinya. Dan di sini terdapat halaman untuk data dosennya. Dan di bawah ini terdapat tabel data dosen yang kita miliki. Itu terdapat aksi, foto, nama, NIDN, email, prodi, dan file foto. Lalu mungkin segitu saja untuk tampilan indeksnya. Di sini saya akan menjelaskan bagian codingannya. Pertama-tama pada index.php di sini require function.php. Kenapa memerlukan itu? Dikarenakan berisi fungsi query dan pencarian data untuk indeksnya. Jadi memerlukan function.php. Lalu ada session startnya. Lalu di sini ada if iset session loginnya. Yang bagian ini itu pengecekan login. Jika user belum login, maka akan dipindahkan ke halaman login dan disuruh login terlebih dahulu. Selanjutnya ada bagian pagination yang ini. Nah, untuk pada pagination digunakan untuk menampilkan data dosen secara bertahap. Jadi tidak semuanya misal kita punya 5 data, nah di sini hanya menampilkan 3 saja dimaksimalkan per halamannya. Lalu terdapat fungsi limitnya digunakan untuk mengambil data dari baris tertentu. Nah, ini yang limitnya. Selanjutnya terdapat fitur pencariannya, dan jika tombol carinya ditekan akan mengambil data berdasarkan input nama, NIDN, dan prodi. Nah, misal seperti ini. Misal kita menginputnya nama Rizky. Nah, pas dicari dia akan menampilkan hanya Rizky-nya saja, yang lainnya tidak ditampilkan. Oke, next. Nah, di sini merupakan form HTML-nya. Pada form pencarian dan tombol bagian ini dan ini sampai sini baris 41 dan 53. Form ini
memungkinkan user mencari dosen berdasarkan filter. Tampilannya sudah disesuaikan agar responsif di HP. Oh iya, lupa satu fitur. Di sini itu kita program kita itu sudah responsif dengan mobile. Jadi ketika tap nah, pas ketika kita geser, misal jadi semakin kecil, maka akan menyesuaikan dengan tampilan websitenya. Nah, seperti ini. Dan tampilan yang awalnya itu data dosennya di tabel berubah menjadi tampilan kartu seperti ini. Itu program kita sudah responsif dengan keadaan di webnya tersebut. Oke, tadi next submit ya, yang tombol navigasi pagination bagian sini itu untuk menampilkan tombol 1, 2, 3 nya. Nah, sesuai jumlah halaman data dosen. Di sini kita hanya memiliki 1, 2, 3 di page 1 dan page 2 nya 1, 2. Nah, di sini juga sudah berurutan. Jadi ketika di page 1 itu 1, 2, 3, page 2 mengurutkan lagi jadi 1, 2. Lalu selanjutnya ada tabel data. Kursor mana? Untuk tabel data. Nah, ini sampai sini. Highlight dulu bentar. Oke. Nah, di sini untuk menampilkan data dalam berbentuk desktop. Nah, jadi ukurannya itu yang ini buat tabel seperti ini. Oke. Selanjutnya ini ada tampilan untuk mobilenya. Kenapa dibuat 2 ya? Supaya enak jadi si programnya. Nah, untuk tampilan ditampilkan per baris dalam bentuk card. Ini mempermudah pengguna mobile untuk melihat data dengan lebih nyaman. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita membuatnya 2, tabel untuk desktop dan juga tabel untuk mobile, tapi dalam bentuk card yang mobilenya. Nah, mungkin selanjutnya itu bagian CSS nya. Ini dia fitur pencariannya, saya lupa. Untuk CSS nya seperti ini. Kita ada di formnya, digunakan untuk di button. Untuk button itu semua tombol termasuk button export digunakan di index, logout, export, tambah, ubah. Seperti ini. Lalu next ada tabel styling. Untuk tabel yang ini di kiri ini ada tabel ini, ada tabel header dan tabel dalam seperti ini untuk pewarnaannya dan juga stylingnya. Di sini bagian styling untuk bagian ini halaman. Lalu mungkin ini yang terakhir ada responsive card di index supaya bisa disesuai dengan tampilan di HP. Nah, di sini ada default untuk sembunyikan di desktop. Jadi si tabel ini akan menghilang ketika di mode HP. Mungkin balik lagi. Nah, seperti ini. Nah, dia itu max width-nya 768 untuk tampilan HP. Jadi ketika lebih dari 768 maka akan kembali ke tampilan desktop. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Muhammad Narendra Gemakbar. Dipersilahkan. Baik, di sini saya Muhammad Narendra Gemakbar Raihan akan sedikit menjelaskan dan juga menjalankan program yang telah kami buat. Di sini kebetulan saya mendapat bagian yaitu kode tambah, lalu detail dan juga hapus. Di sini pertama-tama kita akan mencoba dulu fitur tambah dosen. Ini saya akan tambah terlebih dahulu, coba 000.
random. Sini kita tulis saja teknik industri. Oke. Nah, di sini terdapat beberapa field. Nah, seperti program di samping. Nah, di sini untuk tampilan hasilnya ada di kiri ini, dan ini programnya. Di sini pertama-tama ada require function, yang dimana si tambah PHP ini membutuhkan PHP lagi, yaitu function yang berisi fungsi tambah. Lalu di sini ada if session login, yang dimana di sini tuh mengecek apakah pengguna ini sudah login apa belum. Lalu di sini terdapat pengecekan apakah data berhasil diinput atau tidak ketika saya menekan tombol ini. Nah, di sini terdapat struktur HTML yang dimana memuat field atau form, yang dimana di tampilan kiri ini. Seperti di sini ada tambah data dosen, seperti ini di H1 tambah data dosen, sama ada NIDN, nama, email, prodi, dan juga foto. Nah, di sini ada NIDN, nama, email, prodi. Nah, di sini karena dalam foto itu kita upload gambar, maka kita membutuhkan yang bernama input type-nya itu adalah file. Lalu kasih nama foto gitu lah. Tombol submit di sini. Untuk CSS-nya sendiri, sini saya akan coba lihat tambah. Nah, baik, di sini kebetulan kita file CSS-nya itu digabungkan, jadi dalam satu file CSS di sini terdapat beberapa halaman, seperti di sini ada tambah PHP, ada index PHP, logo PHP, export Excel PHP. Nah, sini kebetulan tambah PHP ini ada 3 bagian. Untuk tampilan di sini sendiri seperti ini nih, tambah berwarna hijau, ini didapat dari sini button green. Nih, export. Ini tuh karena tadi ada export Excel, di sini ada export. Di sini juga ada form wrapper untuk tambah data dosen. Sini terdapat center container agak di tengah, ada form box, ada form box 1, form box label fruit input. Lalu kita coba tambahkan datanya. Nah, di sini akan menampilkan data berhasil diinput. Seperti ini JavaScript, di sini data berhasil diinput, maka akan kembali lagi ke index.php. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan mencoba yaitu fitur detail. Di sini saya akan coba buka detail. Nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini. Dan di sini saya akan mencoba buka file kode programnya. Di sini seperti biasa kita membutuhkan function.php. Lalu kemudian di sini kita mengambil data dari tabel dosen yang ada di database. Langsung di sini juga terdapat beberapa ya seperti yang tadi struktur HTML, yang dimana yaitu memuat beberapa form yang ada di database nih, seperti nama, NIDN, email, prodi, dan juga file fotonya nih. Hasilnya juga seperti ini. Sini di dalam struktur HTML-nya memanggil kelas-kelas yang ada di CSS seperti ini, detail container. Sini juga memanggil info wrapper, detail row, dan juga label, dan juga value. Program PHP-nya sendiri seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini saya akan coba lihat untuk CSS-nya, yaitu detail. Kurang lebih sama detail ini, seperti tambah data dosen yang tadi. Di sini terdapat class card,
Yang di sini ukurannya itu 400 pixel. Nah, cardnya itu adalah ini. Jadi ukurannya 400 pixel. Terus di sini ada card image yang dimana untuk menyimpan fotonya. Ini juga ada card base strong itu untuk ini supaya fontnya bold atau strong gitu. Untuk tombol kembalinya sama seperti yang tadi, warnanya itu warna hijau. Baik, di sini ada file terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu hapus.php. Seperti yang ditampilkan di sini, VS Code. Hapus.php juga seperti kode-kode sebelumnya, itu membutuhkan function.php untuk melakukan aksinya, karena membutuhkan fungsi dari function.php, yaitu fungsi hapus terdapat di function.php. Di sini mengambil nilai ID dari URL, lalu di sini juga memanggil fungsi hapus. Nah, jika fungsi hapusnya itu berhasil, maka akan menampilkan pesan yaitu data berhasil dihapus. Sedangkan jika kita gagal menghapus, maka akan menampilkan pesan data gagal dihapus. Di sini saya akan coba menghapus data yang tadi telah saya tambahkan. Nah, di sini saya telah menambahkan nama random gitu. Nanti saya akan coba hapus. Nah, di sini menampilkan pesan pasti konfirmasi. Di sini saya klik OK. Nah, karena berhasil, berarti yang muncul adalah data berhasil dihapus. Saya cek lagi. Nah, data pun berhasil dihapus. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Zikri. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang ubah dan ekspor ke Excel di web yang kita bikin ini untuk tugas besar UAS. Di sini ada fungsi ubah. Pertama-tama kita cek dulu di sini, kita coba ubah. Nah, di sini ubah. Nah, dari awal ini codingan berfungsi untuk biar kita memastikan untuk login terlebih dahulu sebelum mengedit. Jadi login itu diperlukan agar bisa mengubah. Kalau tidak login, kita tidak bisa mengubah data di web ini gitu. Di sini juga ada ID dari ID URL, terus di sini mengambil data dosen berdasarkan ID gitu. Terus di sini ada juga codingan tombol. Jadi di sini ada submit, mengecek submitnya dipencet atau enggak gitu. Terus di sini juga ada cek input yang berisi ini tuh berhasil apa tidak gitu inputannya. Kalau berhasil ada notifikasi gagal diubah. Kalau berhasil ada notifikasi yang berisi data berhasil diubah gitu. Selanjutnya di sini HTML-nya, tampilannya. Di sini ada actionnya, ubah datanya, ada di sini ada NIDN-nya, di sini ada namanya, ini NIDN, ini nama, pokoknya kayak gitu. Ini ada emailnya, ini nampilin foto lama. Jadi setelah pas kita mencet ubah itu ada tampilan foto lama yang bisa diubah atau tidak gitu di sini. Selanjutnya di functionnya, nah di sini ada ID-nya, ID database-nya, nama ya variabelnya gitu. Terus di sini ada foto lamanya. Terus di sini ada codingan yang ngecek apakah user tuh mengupload foto baru atau enggak. Kalau enggak, masih pakai foto yang lama. Kalau iya, akan diganti fotonya dengan yang baru. Di sini ada codingan yang untuk
mengubah database-nya. Jadi kalau misalnya kita ubah, database-nya akan berubah juga. Sekarang kita cobain. Di sini saya akan mengubah prodinya jadi farmasi. Nah, di sini ada notif seperti yang tadi di file ubah. Di sini jika berhasil akan memunculkan notif data berhasil diubah. Kita coba cek. Nah, di sini sudah berubah teknik farmasi yang asalnya teknik informatika. Selanjutnya ada fungsi export to Excel. Nah, di sini ada header yang memunculkan tombol ini untuk untuk mendownload langsung file Excelnya ketika kita pencet. Nah, ini untuk mengambil seluruh data dari database. Jadi ketika kita pencet, sistem akan mengubah database yang ada di web ini, database ini menjadi sebuah file Excel. Coba kita download. Nah, ini codingan ini mengharuskan otomatis gitu, mengharuskan langsung mendownload tanpa ada pemberitahuan dulu. Jadi, nah ini udah ada, dan setelah di-download itu kita otomatis menamai file itu dengan nama data underscore dosen gitu. Sekarang kita coba buka. Nah, di sini sudah ada datanya yang diubah menjadi Excel. Ada 5 sebenarnya, ini juga ada di sini. Di sini ada nama yang dari database ini berlima. Yang tadinya teknik informatika juga sudah berubah. Coba kita cek dulu detailnya. Nah, di sini juga sudah berubah. Sekian dari saya untuk pembahasan file ubah dan ekspor ke Excelnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.